Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evel Fiorenza Gresilda dari SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Saya merupakan Paskibraka Kota Pangkal Pinang tahun 2023. Di sini saya beserta teman-teman saya ingin melakukan bersosialisasi tentang anti narkoba yang berada di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang ini. Jadi, mari kita tonton videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu mafia dari narkoba. Jadi narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotika, dan obat atau bahan waras. Jadi selain narkoba, istilah lain yang digunakan adalah mazhab yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotika, dan psikotik. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Narkotika digunakan sebagai penggabungan. Narkotika yang hanya dengan sama cukup luas dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya atau ganja dan bius. Yang kedua ada narkoba. Narkotika yang sudah siap pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Contohnya heroin, etilin, dan lain-lain. Ketiga ada narkotika. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan mengakibatkan kegaduhan. Contohnya modafinil, morfin, dan morfin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. 1. Relasi pertemanan. Lingkungan sosial yang negatif atau terpapar pada kelompok teman yang menggunakan narkoba dapat meningkatkan risiko seseorang terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan fisik yang tidak aman seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keberadaan pasar narkoba yang mudah diakses dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba narkoba. Yang ketiga, masalah personal. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, kurangnya keterampilan mengambil keputusan yang baik, rendahnya harga diri, adanya masalah mental atau emosional seperti depresi atau kecemasan, serta riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Yang keempat, situasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau kurangnya kesempatan kerja dapat meningkatkan risiko bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, riwayat trauma. Riwayat trauma bisa menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini terutama terjadi pada remaja yang pernah mengalami pelecehan, perundungan, ataupun kekerasan yang mengakibatkan trauma rentan penyalahgunaan narkoba. Penggunaan memiliki banyak bahaya dan dampak sebagai baik bagi individu yang menggunakannya maupun masyarakat di atas tersebut. Yang pertama ada kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Misalnya penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Yang kedua, kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan gejala lainnya. Yang ketiga, ketergantungan dan penyalahgunaan. Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti. Yang keempat, gangguan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah. Yang kelima, risiko kehidupan dan kriminalitas. Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal. Itu ada terhadap seperti narkotika agar terhindar dari narkoba, yaitu pertama ada seleksi narkoba. Pergaulan masyarakat bisa menyebabkan kejahatan sehingga kita dengan teman-teman yang sendiri ataupun berani tidak pada narkoba
Ada yang ingin bertanya? Selesai. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kakak sekalian, kenapa dari anak-anak hingga remaja hingga orang dewasa tetap menggunakan narkoba padahal mereka tahu akan bahayanya dan dampak negatif yang akan mereka terima kalau mengonsumsinya ataupun memakainya? Terima kasih. Baik, terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Jadi jawabannya yaitu keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurangnya percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan, pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya atau seterusnya, dipaksa, diancam atau dijebak, akhirnya terjadi ke dalam penyalahgunaan narkoba. Baik, sekian dari kami. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.